Yes, correct. Oke, yang ketiga, gigi memiliki kekuatan gigitan 90 kilo. Menurut penelitian American Dental Association, bahwa manusia dewasa memiliki kekuatan menggigit hingga 90 kilo. Percaya atau tidak, kekuatan gigitan manusia setara dengan gigitan seekor anjing pitbull yang bisa berbobot 106 kilo. Kita buka aja. Terus cukup kita untuk yang di gigi tiruan yang rahang atas, ini rahang atas, kita bisa aplikasikan cukup di 3 titik, di 1, di 2 sini, dan di 3. Jadi yang pertama saya mau tanyakan ini dari apoteker Eleonora Limbong, S-Farm ya. Oke. Pertanyaannya begini Mbak Nisa. Penggunaan Poliden tahan berapa jam? Nah, saya bisa jawab. Oke. Monggo. Hai Swipers, bagi Anda mahasiswa-mahasiswi farmasi, pemilik apotek, manajer apotek, apoteker penanggung jawab, apoteker ataupun tenaga teknis kefarmasian, saya ucapkan selamat datang di podcast Meet the Expert, podcastnya anak farmasi. Bersama saya Immanuel Tegalung yang akan menemani Anda untuk menambah wawasan ataupun informasi terkait kefarmasian. Di episode hari ini kita akan mengangkat tema seberapa siap kita menghadapi kehilangan gigi. Untuk membahasnya, kita sudah kedatangan narasumber di studio SwiperX, yaitu Mbak Anissa Widiandini yang merupakan Digital Detailing Eksekutif dari GSK Consumer Healthcare Indonesia. Welcome Mbak Anissa. Terima kasih Pak Iman atas perkenalannya. Panggilannya kabar, Pak? siapa? Anissa? Nisa? Anissa boleh. Anissa, Iya. Oke, baik. Mbak Anissa, baik juga kan? Baik. Oke, kan kalau kita tahu kan 12 September tuh biasanya adalah Hari Kesehatan Gigi Nasional. Gigi Nasional. Betul. Pertanyaan saya, yang pasti banyak masyarakat masih pengen tahu, cara merawat kesehatan gigi yang baik itu seperti apa? Oke, mungkin kalau bisa dijelaskan bagaimana cara merawat kesehatan gigi dan mulut yang baik, mungkin sebagian besar masyarakat harus sudah tahu ya, karena kita sudah diajarkan dari kecil pentingnya menyikat gigi 2 kali sehari, di Betul. pagi dan malam hari sebelum tidur. Ya, Jangan lupa juga mungkin untuk menggunakan pasta gigi berfluoride, lalu menyikat area lidah, dan juga jangan lupa pakai benang gigi juga nih Pak, untuk membersihkan makanan yang mungkin terselip di sela-sela gigi dan tidak bisa dibersihkan oleh sikat gigi gitu. benang gigi itu kayak dental floss ya berarti Ya, nama oke. Indonesianya benang gigi, Benang gigi. betul. Nah, berarti kan Mbak kalau misalnya kayak makanan gitu ya, atau kayak saya nih minumannya suka ngopi, makanan dan atau kayak kafein itu bisa mempengaruhi kesehatan gigi nggak Mbak? Iya, tentunya makanan dan minuman apalagi mengandung kafein dan makanan minuman yang manis itu bisa mempengaruhi kondisi kesehatan gigi dan mulut kita, di mana segera setelah kita makan biasanya kondisi mulut kita tuh akan turun pH-nya menjadi sangat rendah, dan itu akan menciptakan kondisi asam di mulut kita yang nantinya makannya di sini nggak boleh emang kita sikat gigi langsung segera setelah kita makan nih Pak. Oke. Ya, karena justru ketika kita melakukan hal itu bukannya mencegah gigi kita supaya tidak berlubang atau untuk membersihkannya, malah itu akan mengikis lapisan terluar di gigi kita. Oke. Yang nantinya malah bikin gigi berlubang gitu. Nah, gigi berlubang kan berarti salah satu penyebab penyakit gigi lah. Gitu ya. Apa aja sih faktor penyebabnya? Oke, kalau ditanya faktor penyebabnya apa, itu sih bervariasi tentunya, dan setiap individu Bisa berbeda. berbeda-beda, betul sekali. Tapi kalau misalnya boleh balik lagi ke depan tuh tadi Pak, yang bisa menyebabkan gigi kita itu nantinya berlubang atau ada masalah-masalah lainnya, kembali lagi karena kita kurangnya kesadaran kita dalam menjaga kesehatan gigi dan mulut. Jadi simpelnya gini, Bapak makan dan minum tiap hari dong. Ya. Bayangkan kalau Bapak makan dan minum tapi nggak dibersihin. Pasti numpuk tuh makanan dan minuman. Betul. Lama-lama akan menyebabkan bau mulut. Betul. Nah, nanti lama-lama juga bisa bikin gigi berlubang. Yang Betul. gigi berlubang tadinya kalau misalnya perawatannya bisa ditambal tapi didiamkan, bisa berubah lagi perawatannya jadi perawatan saraf atau perawatan saluran akar. Yang jika didiamkan lagi, at the end gigi itu tidak bisa diselamatkan dan menyebabkan gigi itu perlu dicabut. Jadi cuman karena kita kurang sadar akan kesehatan gigi dan mulut kita, gigi yang tadinya perfectly fine itu bisa pergi gitu hanya karena itu. Mbak, tapi saya jadi penasaran nih. Di Indonesia tuh masih banyak nggak sih yang nggak sadar terhadap kesehatan gigi? Tentunya masih banyak ya? Pak. Iya, banyak kalau misalnya kita melakukan
dokter-dokter gigi melakukan pemeriksaan gigi dan mulut di sekolah SD di Indonesia, banyak yang bahkan gigi dewasanya itu sudah hilang atau sudah rusak. Padahal kan itu Oh, untuk jangka panjang seharusnya kan Pak, betul. tapi dia aja dari SD sudah rusak giginya. Kan sayang sekali ya Pak, makanya memang dari pemerintah sendiri memiliki program Indonesia Bebas Karies di 2030. Bebas karies. Yes, karies Oke. atau gigi berlubang itu. Ya karena bingung aja kan. Kita semua udah diajarin dari kecil gimana memelihara kesehatan gigi, tapi kok masih rendah juga minatnya kan. Betul sekali. Tapi itu terjadi di kita ya. Yes, itu terjadi dan ada di sekitar kita. Bahkan di kota besar Jakarta pun itu juga banyak ditemui. Oke, Mbak Nisa, ini ada beberapa fakta unik ya yang kami himpun atau kami Oke. kumpulkan gitu ya. Yang pertama adalah Mbak Nisa, gigi adalah zat terkeras dalam tubuh. Yes, itu betul. Benar ya? Betul sekali. Zat terkeras dalam tubuh. Pasti banyak yang mengira bahwa tulang adalah zat terkeras dalam tubuh. Padahal bukan tulang. Ini sebenarnya adalah gigi. Berarti benar ya? Karena gigi terdiri dari lebih dari 90% mineral dan gigi bahkan lebih keras daripada tulang. Betul. Makanya kan kalau di film-film forensik biasanya gigi tuh yang diperiksa tuh Pak. Benar. Ada fakta yang kedua nih Mbak Nisa ya. Gigi bukan tulang. Fakta mengejutkan, gigi bukanlah tulang karena gigi memiliki beberapa kesamaan dengan tulang dalam beberapa hal. Betul. Oke. Keduanya sama-sama terdiri dari kalsium, saraf dan pembuluh darah, sementara perbedaannya tulang menghasilkan sumsum dan gigi tidak. Karena alasan inilah gigi tidak dapat dianggap sebagai tulang. Yes. Correct. Oke, yang ketiga, gigi memiliki kekuatan gigitan 90 kilo. Menurut penelitian American Dental Association bahwa manusia dewasa memiliki kekuatan menggigit hingga 90 kilo. Percaya atau tidak, kekuatan gigitan manusia setara dengan gigitan seekor anjing pitbull yang bisa berbobot 106 kilo. Jadi perlu diingat sama swipers bahwa fakta ini hanya berdasarkan penelitian yang melalui serangkaian tes kesehatan pada gigi dan diawasi oleh ilmuwan. Jadi jangan dites di rumah, kita menggigit-gigit gitu ya. Yang keempat, faktanya adalah gigi seperti sidik jari. Dari total 52 gigi yang akan dimiliki seseorang dalam seumur hidup mereka, setiap giginya unik. Setiap orang dan setiap gigi pasti akan berbeda. Perbedaan inilah yang biasa digunakan tim forensik untuk mengidentifikasikan seseorang saat mengalami kecelakaan. Sama halnya dengan penggunaan sidik jari. Yang terakhir, gigi tidak dapat diperbaiki sendiri. Sayangnya gigi tidak dapat memperbaiki diri seperti organ tubuh lainnya. Setelah kerusakan gigi dimulai, perlahan-lahan akan berkembang ke titik kerusakan gigi lanjut atau kehilangan gigi. Setelah gigi hilang, satu-satunya pilihan penggantian seperti adalah gigi palsu atau kita melakukan implan gigi. Nah, itu tuh beberapa fakta menarik atau yang fakta unik lah yang bisa kami himpun gitu Mbak ya. Nah, fakta terakhir kan cukup menarik nih. Bahwa kan disampaikan tadi bahwa memang gigi ini kalau misalnya udah nggak terselamatkan lagi harus pakai gigi palsu atau gigi implan gigi gitu ya. Betul. Nah, saya penasaran gini Mbak. Kalau udah sampai kehilangan gigi, bagaimana persiapannya untuk menghadapi kehilangan gigi? Oke. Perlu persiapan mental kan? Gitu loh. Tentunya pasti Ya kan? Pak. Iya betul. Saya barusan kepikiran nih persiapan mental, kayaknya gitu kan? Betul, karena kan mungkin waktu kita tahu nih, misalnya dokter menginfokan, wah ini ada satu atau beberapa gigi yang harus kita cabut nih. Pasti kita tuh akan shock dong, akan kayak berpikir, nanti saya makan gimana? Nanti saya ngomong gimana? Oke. Nanti kalau itu di depan, penampilan saya akan gimana? Akan mempengaruhi kepercayaan diri dari orang tersebut, betul ya Pak ya? Oleh karena itu, tapi nggak perlu khawatir sih sebenarnya Pak Iman. Kenapa? Karena teknologi itu udah makin canggih, dimana kalau gigi kita hilang, kita bisa menggantinya dengan gigi palsu tadi. Yang nanti gigi palsunya ini tentunya akan terlihat senatural mungkin, mirip sama gigi asli. Jadinya kalau misal kita sendiri nggak cerita ke orang-orang nih kalau aku pakai gigi palsu loh, orang juga nggak akan notice. Berarti secara kasat mata tuh nggak akan kelihatan ya? Yes. Kayak begitu ya? Yes. Kecuali kalau mungkin dia pakai lepas pasang terus dilepas di depan umum. Nah baru itu kan kelihatan dong. Iya betul. Nah, cara mendapat gigi palsu nih gimana? Oke, cara dapatnya swipers tentunya bisa langsung mengunjungi ke dokter gigi yang baik di fasilitas kesehatan tingkat pertama atau tingkat lanjut. Nanti di situ dokter akan memeriksa kondisi dari gigi dan mulutnya swipers, lalu nanti berdiskusi bersama dengan swipers. Kira-kira nih gigi palsu apa sih yang cocok dan yang tepat untuk swipers gitu, Pak. Gigi palsu apa yang cocok dan tepat? Berarti jenisnya bukan hanya satu. Yes, betul. Ada beberapa, Pak. Apa aja?
Oke, kalau ditanya ada apa aja, kita bisa bagi jadi 2 garis besar ya, Pak. Hmm, Yang pertama gigi palsu permanen, itu oke. yang tertanam di dalam mulut ya intinya, jadi tidak bisa dilepas pasang. Dan yang kedua adalah gigi palsu lepas pasang, itu yang bisa Lepas dilepas pasang. dan pasang, gitu. Oke. Itu pun sendiri di dalamnya dibagi lagi. Untuk gigi tiruan permanen atau gigi palsu permanen itu contohnya seperti implan gigi atau dental bridge atau gigi tiruan jembatan. Hmm. Sedangkan untuk gigi tiruan lepas pasang itu ada yang sementara, ada yang sebagian atau parsial, dan juga ada yang lengkap atau full gitu. Oke, kan tadi kan dibilang Mbak Anissa, Mhm, gigi palsu tuh alami banget lah, kelihatan seperti gigi asli gitu ya. betul. Dia kandungannya emangnya apa kok bisa kayak asli gitu? Ini Oke. bukan gigi orang terus dicabut dijual kan? Bukan gitu kan? Bukan. Oke. Jadi emang itu balik lagi beda jenis, beda bahannya. Kalau untuk gigi tiruan yang lepas pasang, biasanya bahan yang digunakan itu ada yang model akrilik dengan menggunakan kawat, ada yang menggunakan bahan resin nilon termoplastik tanpa kawat, Resin nilon, oke. ya, dan ada juga yang dia ini terbuat dari full logam atau full kawat gitu, full logam, full logam. Sedangkan untuk gigi tiruan yang permanen itu biasanya terbuat dari metal, ada kombinasi metal dan porselen, bisa full Oh, porselen, bisa zirconia, atau masih banyak lagi variasi bahan-bahan yang biasa digunakan. berarti Gitu. kalau bahannya kayak misalnya logam atau metal, Mm-mm. kita masuk ke airport metal detector bunyi dong tuh. Iya biasanya bunyi sih, cuman Bener? iya. Oh, Makanya beneran nih? kadang kalau punya implan kita harus ada kasih tahu gitu, biar Oh, dikiranya saya bukan. kira hanya di film. Enggak ya, memang makanya kita harus kasih tahu ya Mhm, berbentuk surat atau apapun kalau saya ada heeh. implan nih Iya gitu-gitu ya. iya ya mungkin biasanya buat jelasin kalau metal ini bunyi bukan karena kita Bawa bawa. apa gitu ya. Iya, betul. Nah, mahal nggak sih tapi Mbak gigi palsu ini? Oke, berbicara mahal atau enggak itu juga Relatif. bervariasi, Ya, relatif juga. Tentunya gigi tiruan lepasan lebih murah dibandingkan gigi tiruan yang permanen, yang lepas pasang. lepas pasang lebih murah pada permanen. Oke. Oke, dan tapi lepas pasang bisa saja jadi mahal ketika gigi yang hilang banyak. Betul. Ya. Cuman kalau misalnya boleh saya kasih range, kalau untuk gigi tiruan lepas pasang itu bisa start dari 1 juta sampai 5 juta, tapi bisa juga lebih dari itu. Per Itu biasanya baru base-nya apa ya? Oh, oke Base-nya, oke heeh. oke. Ketika semakin banyak giginya itu satu gigi dihitung tuh, 1 berapa, Oh 2 ya? iya. Jadi base-nya aja satunya tuh bisa segitu, belum ditambah sama yang itunya. Ini semuanya gara-gara tidak menjaga kesehatan gigi Betul sekali. dan boncos ke belakang. Boncos, benar. Iya kan? Yes. Makanya memang lebih baik kalau misalnya kita udah ada atau tidak ada masalah, kita rutin kontrol aja ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali buat cek nih. Daripada kita diemin, makin lama malah ternyata makin kompleks dan makin parah kondisinya, sehingga perawatannya pun tentunya lebih mahal. Iya sih, tapi gini loh Mbak. Ini misalnya saya pakai gigi palsu amit-amit nih ya. Cuman kalau Iya. saya mesti pakai, Iya. rasanya beda nggak sih? Itu gimana sih? Pasti agak beda dong. Mm-mm. Nah, gimana caranya supaya saya cepat bisa menyesuaikan gitu? Oke, ini mungkin banyak yang dipertanyakan juga ya sama Heeh. orang yang menggunakan gigi palsu tersebut. Tapi memang awalnya akan terasa tidak nyaman karena itu anggapannya seperti benda asing masuk ke dalam mulut kita. Tentunya butuh penyesuaian, butuh adaptasi dari otot-otot leher kita, dari lidah kita juga butuh beradaptasi. Cuman memang jangan karena itu langsung ya udah deh dilepas aja, gak mau pakai, jangan. Justru Oke. di saat itu kita harus tetap rajin menggunakan gigi tiruan itu. Tapi bukan berarti kita pakai 24 jam nonstop tanpa dilepas. Oh, itu nggak boleh? Nggak boleh justru. Karena sama aja kayak kita yang butuh istirahat, gusi kita juga butuh istirahat kan Pak Iman. Betul. Kalau kita pakai terus, itu nantinya malah gusinya jadi nggak istirahat, malah nantinya bisa menimbulkan akumulasi bakteri atau nantinya berujung ke infeksi gitu. Pantes kalau di film pas dia mau tidur dia lepas. Betul, harus dilepas. Itu benar kayak Yes, gitu memang ya. benar. Jadi ketika kita beristirahat, giginya juga beristirahat, gusinya beristirahat. Yes, betul. Gusinya juga harus beristirahat. Oke. Bertahannya berapa lama tuh, Mbak? Kalau misalnya kayak tadi kan ada yang permanen, ada yang lepas pasang. Let's say saya beli gigi palsu yang lepas pasang. Itu bertahan berapa lama sih? Atau setiap tahun mesti ganti gitu loh? Oke.
Walaupun kita udah pakai gigi palsu, bukan berarti nggak perlu nih kontrol ke dokter gigi. Iya. Salah. Justru kita juga tetap harus kontrol ke dokter gigi sama 6 bulan sekali. Oke. Untuk at least dicek aja ini masih fit nggak nih di mulut kita, masih enak nggak nih, udah ada perubahan nggak nih. Kalau kita menjaga gigi palsu itu dengan baik, melakukan perawatan yang tepat, gigi palsu itu bisa bertahan kurang lebih 5-7 tahun. Dan itu emang dari American Dental Association juga merekomendasikan penggantiannya setiap 5-7 tahun sekali gitu. Oke. Nah, makanya tetap rajin lah kontrol 6 bulan sekali ke dokter supaya dicek. Betul. Biasanya mungkin ini ya longgar-longgar lah misalnya begitu ya. Benar. Nah, gimana caranya supaya gigi palsu itu nggak longgar? Oke, gimana caranya supaya gigi palsu itu nggak longgar? Jadi ketika kita menggunakan gigi palsu, kadang tuh ada beberapa kondisi dari mulut. Kan pasti waktu dibikin tuh awalnya dia cekat tuh kan Pak, pas tuh enak. Tapi lama-lama terjadi perubahan nih di dalam mulut kita. Seperti misalnya tulangnya mengalami resorpsi atau penurunan atau penyempitan. Iya. Jadinya yang tadinya ceklek pas di sini, karena dia turun dia jadi oglek-oglek. Benar. Atau kondisi mulut dari pasiennya ini kering, jadi kurang melumasi si gigi palsunya ini. Benar. Nah, untuk kondisi-kondisi tersebut memang kita bisa menggunakan lem perekat untuk bantuannya, seperti itu Pak. Ya, pantas. Berarti analoginya sama kayak pintu rumah. Pintu rumah tuh kadang-kadang ada yang menyusut memuai kan. Betul. Musim kayak begitulah kurang lebih ya. Betul. Nah, Poliden ini adalah produk yang untuk apa? Untuk merekatkan gigi tiruan atau gigi palsu yang longgar tadi. Oke, Gitu. jadi kalau dia longgar, Poliden lah jawabannya. Betul. Asik. Tapi ini ditambahin lagi ya Pak ya. Kalau misalnya setelah penggunaan Poliden ini ternyata masih belum membantu nih ya untuk membuat gigi tiruan tidak longgar, berarti itu udah saatnya kita untuk ke dokter gigi. Nantinya akan dilakukan prosedur lain lah di situ Pak. Mbak, jadi si Poliden ini masuknya golongan obat apa nih? Dia masuknya ke alat kesehatan Pak. Oh, alat kesehatan. Masuknya ke alkes. Oh, masuknya ke alkes ya. Variannya ada berapa kalau kita lihat di sini? Iya, varian ini dia ada 2. Yang pertama yang flavor free, sama yang ada yang fresh mint. Cuman bedanya di rasanya Rasa aja. ya? Iya, Rasa betul, ya? betul. Berarti yang satu rasanya mint, satu lagi rasanya netral aja, Iya, nggak netral ada, aja, nggak ada rasa. Iya. Itu dari rasa. Kalau dari packaging cuma satu packaging. Yes, untuk packaging paling cuman ada yang 20 gram, ada yang 60 gram gitu aja Oh, sih Pak. size-nya ya? Size-nya aja, tapi untuk Oke. packaging sama. Oke. Komposisi? Oke, komposisi sebetulnya sih banyak ya Pak. Cuman komposisi utama yang emang dia berfungsi untuk merekatkan si gigi palsu ini adalah si karboksi metil selulose. Waduh, oke. Susah untuk dia ini Betul, memang ya. Betul. Tapi itu kandungan utamanya ya. Yes, itu yang memang berfungsi untuk merekatkan si gigi tiruannya itu. Nah, ini bisa kita lakukan sendiri di rumah atau bagaimana? Yes, ini boleh. Ini bisa banget kita gunakan di rumah. Cara pakainya adalah? Cara pakainya nanti mungkin nanti juga akan kita tunjukkan ya Pak. Pasti. Ya, Cuman aturannya gimana nih cara Oke. pakainya? Aturannya gampang banget sih sebenarnya Pak. Jadi sebelum kita pakai gigi tiruannya di dalam mulut, kita oleskan si Polidennya ini ada di beberapa titik tergantung dari gigi tiruannya. Nanti setelah itu kita masukkan ke dalam mulut, Oke. tekan sebentar, sudah bisa digunakan lagi. Dan akan bertahan selama? Akan bertahan selama 12 jam hanya 12 dengan jam. sekali pemakaian itu. Sekali pemakaian 12 jam. Cuman habis itu kan diistirahatkan lah, ya kan? Harus begitu kan? Betul. Besok pakai lagi gitu. Betul. Tapi ini boleh dipakai untuk jangka waktu lama? Boleh. Boleh ya? Nggak ada Aman. kayak misalnya ini cuma boleh 3 bulan pertama, nanti berhenti dulu, nggak gitu kan? Enggak. Oke, kalau misalnya tips penyimpanan, ada yang bilang karena ini bentuknya begini harus masuk dalam kulkas gitu, enggak? Atau Enggak, gimana? justru ini cukup disimpan di suhu ruang. Oke. Lalu dia yang pasti tubnya ini harus tertutup rapat dan jangan sampai, dan pastikan tutupnya ini kering supaya Kering. tutupnya kering gitu. Jadi pas disimpan cukup ditaruh di Biasa tempat aja biasa. ya. Oke. Kalau interaksi dengan obat lain gimana? Sejauh ini sih tidak ada yang menunjukkan ada interaksi dengan obat lain ya Pak ya. Efek samping? Efek samping mungkin ada beberapa yang menunjukkan reaksi alergi, dan jika memang ketika menggunakan produk ini ada reaksi alergi atau jika nggak nyaman saat digunakan ya lebih baik dihentikan gitu. Oke. Dan kalau misalnya
mungkin pertanyaannya kan ini masuk ke dalam mulut, nanti kalau ketelan gimana? Iya, Nah, aman nggak tuh? aman, nggak berbahaya sama sekali. Jadi Oh, itu it's nggak okay. bahaya. Yes. Bahkan enak ya rasa mint tadi kan. Betul. Jadi pengen gitu kan dijilat terus gitu ya. Nah, apa keunggulan utama dari Polident ini, Mbak? Oke, kalau keunggulan utamanya, saya boleh bilang kalau ini adalah satu-satunya produk perekat gigi yang ada di Indonesia yang sudah tersertifikasi BPOM dan halal. Satu-satunya produk Satu-satunya produk di Indonesia. di Indonesia Yes, tersertifikasi BPOM BPOM dan halal. Jadi kalau Oke. misalnya mungkin ada nih ditemukan di e-commerce atau di mana ya kayak, kok ini ada perekat gigi lain? Nah itu belum tentu nih terbukti secara BPOM aman atau enggak. Karena atau salah halal. satunya baru Polident ini. Betul sekali. Berarti mahal dong. Nah, tenang nih Pak, kan kita ada 2 varian nih. Ah, Yang varian yang kecil ini harganya sekitar 37.000, sedangkan yang besar 89.000. berarti nggak mahal Nggak ya. Udah terlalu kualitas seperti mahal. itu, harganya masih reasonable. Ini masih terjangkau lah kalau menurut Betul, saya ya. betul. Tapi dapat kualitas yang bagus seperti Iya. tadi. Dan ini kan memang digunakannya tidak perlu banyak-banyak ya Pak, Iya. sekali pengaplikasian. Jadi bisa aja ini awet untuk lebih dari 1 bulan gitu Pak. Jadi bukan berarti kita sekali pakai, berarti bulan depan beli lagi, enggak. Iya, satu cup ini belum tentu ya. Betul. Kecuali yang pakai 10 orang. Iya, itu beda Ya kan ya, mungkin kasus. 10 hari bisa gitu kan ya. Betul. Ya kan? Oke, dijualnya di mana aja nih? Dijualnya bisa didapatkan di apotek dan juga di e-commerce Pak. Di e-commerce. Oke. Nah, nih Mbak Anissa, tentunya rekan-rekan swipers penasaran gimana sih caranya menggunakan produk Oke. ini. Jadi Mbak Anissa mungkin boleh memperagakan ya penggunaannya gitu. Karena saya juga penasaran banget nih pengen lihat gitu loh. Monggo loh Mbak, monggo. Oke, di sini ada produknya yang variannya ini yang fresh mint. Oke, nah ini itu adalah contoh dari gigi tiruan yang lengkap nih ya Pak. Jadi kalau memang kita mau menggunakannya, ini oke, ya, kita buka aja. Terus cukup kita untuk yang di gigi tiruan yang rahang atas, ini rahang atas, kita bisa aplikasikan cukup di 3 titik, di 1, di 2 sini, dan di 3. Oke, cukup segini aja, nggak perlu banyak-banyak. Dan pastikan juga dia tidak terlalu dekat dengan tepi pinggiran gigi tiruannya ini. Karena ketika dimasukkan ke dalam mulut, nanti takutnya dia luber. Jadi cukup segini, terus nanti tinggal kita templek bahasanya tidak medis sekali ya Pak. Kita masukkan ke dalam mulut, kita tekan sebentar, lalu setelah itu good to go. Kita bisa pakai ini seharian tanpa perlu bawa ini kemana-mana karena memang penelitiannya menunjukkan ini bisa bertahan 12 jam gitu Pak. Ih, keren banget. Ini kalau yang atas Pak. Kalau yang bawah, nah bentuknya kan seperti ini untuk gigi tiruan penuh yang rahang bawah. Ini cukup kita taruh 2 di sini, di sisi kanan. Oke, dan 2 di sisi kiri. Oke, segini aja. Udah, tinggal kita taruh di sini. Sep, dinin lagi. Oke, selesai. Gitu. Emang sangat simpel ya. Sangat berarti ya. simpel. Dan kalau melepasnya pun juga gampang. Tapi mungkin gak ditunjukin di sini kali ya Pak ya. Jadi kalau untuk ininya tuh harus berkumur dengan air hangat. Air hangat? Yes, berkumur dengan air hangat. Nanti digoyang-goyangkan sedikit, dia Oke. bisa lepas. Coba kita bisa nggak ya ceritanya di sini? Karena Agak susah. ya itu karena kuat banget kan. Yes. Dan Makanya harus bisa bertahan 12 jam ya. Betul. Jadi kumur dengan air hangat, digoyang-goyangkan nanti lepas. Lepas dan nanti dibersihkan aja seperti biasa. Oh, dibersihkannya harus dengan sikat gigi yang lembut. Oke. Ya, dan juga dia harus dibawa di air yang hangat, nggak boleh di air panas. Karena kalau di air panas nanti malah akan merusak tekstur dari si gigi palsunya ini. Oke. Baik swiper, saya juga ingin menginformasikan campaign bulanan yang ada di SwiperX Belanja. Khusus bagi swipers yang ingin memenuhi stok obat untuk apoteknya, saat ini sedang ada promo diskon yang harganya tentunya dapat menghemat pengeluaran apotek swipers. Promo tersebut terbatas sampai akhir bulan ini. Saran saya langsung aja cek promonya di link yang tertera di kolom deskripsi. Nah, Mbak Anissa, kita tuh punya segmen yang namanya Ask the Expert. Oke. Ya, jadi expertnya di sini adalah Mbak Anissa. Gitu. Jadi udah banyak nih pertanyaan yang kami kumpulkan dari netizen. Jadi memang kami tanya dulu kira-kira mau bertanya apa. Cuman bisa kami tanyakan di sini cuman 3 orang terpilih saja dari ribuan yang masuk ya. Jadi yang pertama saya mau tanyakan ini dari apoteker Eleonora Limbong.
S-Farm ya. Oke. Pertanyaannya begini Mbak Nisa. Penggunaan poliden tahan berapa jam? Saya udah bisa jawab. Oke. Monggo. Oke, mungkin tadi udah beberapa kali saya mention juga ya. Kalau untuk penggunaan poliden ini bisa digunakan sampai 12 jam. Dia bisa bertahan Sampai 12 jam. Yes. Itu ya diingat ya swipers ya, sampai 12 jam. Bukan berarti harus nunggu 12 jam baru dicopot, enggak. Betul. Iya benar dong, Betul, karena betul, sampai betul. kan. Sampai. Karena kalau nggak ada kata sampai, saya mau pakai 2 jam berarti nggak bisa dong kan? Iya, Tetap betul. kan gitu ya. Tetap bisa. Oke, pertanyaan kedua Mbak. Jadi ini dari Nurul Iza. Bagaimana cara kerja poliden adhesif? Apakah aman jika tertelan dan amankah jika dipakai oleh ibu hamil? Nih, coba ada beberapa tadi yang udah kita jawab sebenarnya. Iya, betul. Bagaimana cara kerja poliden? Kemudian aman nggak kalau tertelan dan amankah kalau ibu hamil? Kalau untuk cara kerjanya tadi udah kita demokan Yes. sekalian ya Pak ya. Jadi tadi cukup tinggal ditaruh di 3 titik, sedikit saja, tidak perlu banyak-banyak. Nanti itu pas langsung habis itu dimasukkan ke mulut, ditekan dan selesai. Oke. Sedangkan tadi pertanyaan keduanya apa Pak? Apakah aman jika tertelan? Oke, aman jika Aman. tertelan, aman. Aman. Oke, pertanyaan ketiga. Amankah jika dipakai oleh ibu hamil? Oke, kalau untuk ibu hamil sendiri, memang belum ada penelitian yang kita lakukan terhadap ibu hamil. Tapi sejauh ini tidak ada laporan adverse event dari produk kami pada ibu hamil. Oke. Ya, jadi Siap. aman. Insya Allah. Aman ya. Yang ketiga ini terakhir ya dari Cici Marliza. Oke. Cici Marliza. Oke. Berapa kali penggunaan poliden adhesif dalam sehari? Oke, berapa kali? Karena tadi sekali pakai aja dia bisa bertahan 12 jam. Berarti cukup sekali aja dalam sehari itu bisa menemani swipers seharian tanpa perlu khawatir gigi palsunya lepas. Pasti. Baik swipers, terima kasih atas partisipasi dalam memberikan pertanyaan pada segmen Ask the Expert. Mbak Nisa mungkin ada lagi mau ditambahkan? Silakan loh. Mungkin buat para masyarakat Indonesia kali ya Pak ya, jangan lelah untuk menjaga kebersihan gigi dan mulutnya. Mari kita bantu pemerintah untuk mensukseskan gerakan bebas karies di Indonesia tahun 2030. 2030 Kita ya. masih punya 7 tahun lagi nih ya Pak ya. Bentar lagi Oke. 2023 ya. Mungkin untuk buat teman-teman swipers, apoteker, tenaga teknis kefarmasian mungkin bisa juga dibantu nih kalau misalnya ada masyarakat Indonesia yang datang ke apotek teman-teman dan menanyakan seputar produk kesehatan gigi dan mulut, boleh dibantu didengarkan dan dijelaskan nih apa sih produk yang terbaik buat mereka. Seperti itu. Ada giveaway juga dong. Ada dong pastinya. Buat para swipers ada 3 hampers poliden yang menanti swipers nih. Pertanyaannya gampang banget. Apa kandungan dari poliden adhesif? Boleh tuh jawabannya ditulis di kolom komentar ya Pak ya. Betul. Ya, yang beruntung nanti akan kita kirimkan 3 hampers poliden. Wah, cakep sekali Mbak ya. Nah, swipers, menjaga kesehatan gigi memiliki dampak yang besar untuk kesehatan tubuh secara keseluruhan. Oleh karena itu, kerusakan pada gigi bisa terjadi apabila kita tidak merawat gigi dengan baik dan benar. Kerusakan gigi seperti gigi berlubang, karang gigi, bahkan sampai bisa kehilangan gigi. Jika kita sudah sampai kehilangan gigi, maka salah satu solusinya adalah penggunaan gigi palsu. Tentunya gigi palsu tersebut harus didukung dengan menggunakan perekat yang memiliki kualitas yang sangat baik. Sehingga dengan memilih perekat yang benar-benar berkualitas, maka aktivitas penggunaan gigi palsu pada mulut kita juga akan terasa seperti normal kembali. Mbak Nisa nih sekali lagi, ini menurut saya ilmunya banyak yang saya dapatkan. Dan saya rasa swipers di rumah juga pasti banyak mendapatkan tambahan ilmu ya. Terima kasih sekali lagi sudah mau main ke studio Swiper X. Terima kasih juga sudah diundang oleh tim Swiper X. Jangan sungkan-sungkan gitu ya, jangan menolak gitu. Tidak Jika akan. nanti kami undang lagi. Oh tentu tidak dong kalau untuk Swiper X. Keren banget emang Mbak Nisa ya. Oke, baiklah cukup di sini dulu untuk episode kali ini. Jika Swiper suka dengan konten kami, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe akun YouTube kami. Jangan lupa juga untuk menyalakan fitur notifikasinya supaya bisa update dengan konten-konten kami yang lainnya. Dan juga kalau Swipers punya saran atau pertanyaan terkait pembahasan tadi, silakan berikan saran di kolom komentar. Sampai jumpa di episode berikutnya. Meet the Expert, podcastnya anak farmasi. Salam sehat. Swipe RX.